Hujan deras di GBK diiringi hujan gol yang terjadi benar-benar membuat publik tanah air terluka. Ya, semua sedih, semua kecewa. Indonesia kita kalah telak dari Jepang. Namun ketimbang nyalahin sana-sini, ada baiknya kita tetap harus support karena itulah yang para pemain butuhkan saat ini. Tentu saja dengan 5 match tersisa nggak ada toleransi lagi, khususnya untuk Coach Shin Tae-yong buat enggak memaksimalkan semua pemain yang ada, terutama soal Eliano Reinders yang masa sejelek itu kualitasnya sampai kalah dari pemain Liga 1. Ya, seperti yang kita semua juga tahu, Pak Erick Thohir selaku Ketum Federasi telah mengultimatum seluruh skuad di ruang ganti usai kekalahan telak kemarin. Pak Erick bahkan sampai mengancam akan mundur dari jabatan Ketum PSSI imbas dari hasil tersebut. Pernyataan ini pun lantas direspon oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menerangkan kalau Pak Erick merasa sangat bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada timnas. Menurutnya, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sangat terpukul dengan hasil yang diraih, sehingga enggan menyalahkan pelatih atau pemain dan juga tidak meminta pelatih mundur. Melihat hal ini, Pak Arya dengan tegas menjelaskan kalau seluruh elemen timnas baik pemain maupun pelatih tak percaya dengan program yang diusung, maka Pak Erick Thohir dengan siap akan mundur. Arya seakan iba dengan sikap Pak Erick Thohir sebab merasa atasannya itu harus menanggung semua beban yang ada di timnas. Padahal pelatih Shin Tae-yong adalah inti di lapangan yang harusnya bisa memaksimalkan pasukannya. Maka dari itu anggota Exco PSSI ini seakan merasa kalau Coach Shin lah yang seharusnya mundur, bukan Pak Erick Thohir yang sudah mengerahkan segala upaya maksimal buat kemajuan timnas. Ya, memang patut diakui, Pak Erick adalah ketum PSSI terbaik sejauh ini. Coba cari di dunia manapun, apakah ada ketum federasi yang sebegitu detailnya memperhatikan timnasnya sampai segitunya? Mulai dari charter pesawat khusus, kebut-kebutan naturalisasi sampai harus ibaratnya mohon-mohon sama DPR agar segera di ACC. Ya pokoknya kalau dijabarin satu persatu, terlalu gokil sumpah Pak Erick ini. Maka dari itu wajar jika beliau nguntap-nguntap di ruang ganti dan kelihatan jelas kok dari gestur beliau yang kecewa, marah dan sedih, pokoknya semua jadi satu. Bring the coach, bring all the players to believe in the project. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Sementara itu tak hanya publik tanah air atau siapapun, Pak Arya Sinulinga juga heran gimana bisa pemain sekaliber Eliano yang udah main di Liga Belanda tak dimasukkan oleh Shin Tae-yong dalam daftar susunan pemain sama sekali. Usai debut ketika timnas Indonesia di Tan Bahrain 22 pada Oktober lalu, Eliano berturut-turut tak masuk DSP saat Garuda kalah 1-2 dari Cina dan takluk 0-4 dari Jepang. Ini pun berarti bahwa adik Tijani Reinders itu bahkan tidak ada di daftar pemain cadangan. Karena inilah muncul pertanyaan, kenapa Eliano dinaturalisasi? Apakah pemain PSC Zwolle ini merupakan pemain pilihan Shin Tae-yong atau PSSI? Menjawab itu, Pak Arya pun buka suara dengan menegaskan kalau sejak awal Shin Tae-yong lah yang meminta Eliano dinaturalisasi, sehingga pihaknya pun juga bingung kenapa kini pemain 24 tahun tersebut malah terpinggirkan. Kita juga nggak tahu ya, bingung juga kita, kenapa Shin Tae-yong memilih tidak ambil Eliano. Kita cukup bingung. Kalau ada yang bilang ini bukan pilihan Shin Tae-yong, enggak, ini pilihan Shin Tae-yong. Tegas Arya. Nah, menilik ucapan Shin Tae-yong di konferensi pers usai laga yang bilang Eliano tidak cukup baik, jelas membuat PSSI makin bingung. Ya kali, pemain yang udah punya pengalaman 92 kali di level Eredivisie harus kalah sama pemain yang bahkan di klubnya nyaris nggak pernah main. Tapi ya pada akhirnya PSSI pun tak boleh mengintervensi DSP yang telah diputuskan, sebab bagaimanapun yang tahu skema permainan adalah pelatih. Tapi karena kejadian ini, Pak Arya yang merupakan anggota Exco jadi mengungkapkan keraguannya buat melanjutkan program naturalisasi yang selama ini terus digalakan PSSI. Ya, PSSI padahal sudah berusaha menyanggupi permintaan Shin Tae-yong buat menaturalisasi pemain yang diminta, tapi pada kenyataannya justru tidak dipakai. Makanya soal bagaimana nasib dari nama-nama yang sempat dikaitkan bakal dinaturalisasi seperti Mauro Zylstra yang kabarnya dokumennya sudah ada di PSSI masih belum dipastikan kelanjutannya.
Yang jelas, setelah kekalahan telak atas Jepang, pernyataan Pak Arick yang siap mengundurkan diri hingga permintaan stay out dari publik, sejatinya memang respon wajar yang ditunjukkan bagi kita yang ingin terbaik buat timnasnya. Tapi jika kita pikir lebih bijak, mau ganti dengan siapa coba? Ada yang bilang pemain Eropa cocoknya dilatih pelatih Eropa. Ada yang bilang juga pemain Belanda cocoknya dilatih pelatih Belanda. Waduh, nggak gitu ya konsepnya. Sekarang coba sebutin berapa tim sih yang ganti pelatih langsung sukses? Lagi pula kita ini tuh kalah di round ketiga yang levelnya udah elit Asia. Dan ingat, timnas Indonesia ini udah macam Master League yang tiap bulan datang pemain baru. Ya kali, mereka nggak butuh waktu adaptasi. Sebut saja Kevin Dykes yang baru debut kemarin. Meski mampu tampil apik secara individu, tapi bisa dilihat kalau chemistry antar pemain masih belum terlalu padu hingga banyak peluang terbuang di laga kemarin. Kevin Dykes jelas merasakan emosi campur aduk dengan laga debutnya yang harus berakhir buruk. Dipercaya turun sebagai starter oleh Coach Shin, pemain FC Copenhagen ini sayangnya harus mengalami cedera sebelum babak pertama usai. Emosi campur aduk kemarin, debut untuk negara saya adalah mimpi yang jadi kenyataan, tetapi cedera dan hasil akhirnya meninggalkan rasa pahit. Tulis Kevin Dykes di Instagram pribadinya. Yap, di level seperti ini para pemain benar-benar mendapatkan pelajaran berharga, terutama untuk nggak melakukan kesalahan elementer, karena Jepang sudah menunjukkan jika tim yang terbiasa main di level tertinggi akan bisa menghukum lawan yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Selain itu, problem finishing yang mungkin akan jadi momok menakutkan, dan amit-amit bisa saja itu bisa bikin gagal finish di 4 besar harus benar-benar diperhatikan oleh Coach Shin. Ya, bagaimanapun kami berharap kalau ultimatum Pak Arick di ruang ganti benar-benar bisa diresapi matang-matang oleh semuanya, baik pemain ataupun pelatih. Sebab kami paham banget kekecewaan besar yang beliau rasakan setelah segala upaya maksimal demi timnas Indonesia. Usai laga kemarin pun Pak Arick diketahui juga akan berbicara empat mata dengan Coach Shin perihal semua hal yang terjadi. Dan mungkin kali ini beliau akan benar-benar meminta Coach Shin buat lebih memperhatikan lagi segala hal yang ada. Dan soal Kevin yang mengalami cedera, manajer timnas Pak Sumarji belum bisa memastikan apakah pemain bintang Liga Denmark itu bisa ambil bagian saat tim Garuda melawan Arab nanti. Tapi jika melihat hasil MRI yang dinyatakan aman dan tidak ada cedera berat, tentu harapannya Kevin bisa diturunkan di laga nanti, sebab kekuatannya sangat amat dibutuhkan, mengingat Arab bukanlah lawan yang mudah dan Garuda sedang kehilangan sosok Miss Hilgers di posisi back. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja di pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia bisa bermain lebih menyerang, lebih berani pegang bola dan juga enggak melulu main bertahan. Karena terbuktikan, sedalam-dalamnya bertahan pastinya suatu saat akan jebol juga. Bagaimanapun laga versus Arab Saudi merupakan laga potensial buat meraih poin. Jadi ya mau enggak mau haruslah menang. Karena kalau sampai kalah, walah, asli berat pol.